Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini Kabar Pemuda TV bisa bersilaturahmi di lokasi wisata Teras Kahuripan yang berada di Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kebetulan owner dari Teras Kahuripan yang juga akan ngobrol di obrolan kubu pensiun, dan beliau juga sebagai kubu pensiun di wilayah Kabupaten Bandung. Betul. Selamat sore. Selamat sore, Pak Kubu. Siap. Udah ngobrol santai. Siap, Pak Kubu. Siap. Cuma kabarnya setelah janten campurnya Pak Haji. Siap. Setelah lengser jadi kubu pensiun, ngaula ke rakyat gitu kan. Namun baik kegiatan Pak Kubu hari ini? Pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Kubu dari wilayah Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang yang sudah berkenan hadir di Teras Kahuripan. Mudah-mudahan kedatangan Pak Kubu di wilayah Teras Kahuripan ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin, Pak Haji. Perkenalkan, nama saya Jaki Salman Ralibi. Saya adalah mantan Kepala Desa Cilenyi Wetan, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cilenyi. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang saya lakukan setelah pensiun dari Kepala Desa adalah melaksanakan kegiatan bisnis di objek wisata dan juga kegiatan bisnis lainnya. Namun daripada itu, saya juga sekarang menjadi salah satu pengurus di partai PKB, di mana jabatan saya adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Suro PKB Kabupaten Bandung. Bisnis Pak Kubunya ya intinya objek wisata Teras Kahuripan di Bandung berhijrah ke Tanjung Sari. Ya. Mudah-mudahan Teras Kahuripannya banyak pengunjung. Amin. Harapan dari Pak Kubu, rekan-rekan kita yang pensiun berapa ribu desa pasti ayah kubu pensiunnya Pak Hajinya. Betul, banyak. Terus dari sisi kehidupan berbeda-beda. Ada yang jadi pengusaha, ada yang
ngedrop, Betul. masih memikirkan. Harapan ti Pak Haji ya sebagai pensiun. Harapan saya sebagai pensiunan kepala desa atau kalau di wilayah itu disebut kubu ya. Kubu ya. Harapannya tetap semangat, tetap optimis, dan tetap membangun kehidupan untuk lebih baik lagi. Saya terus terang pada saat berhenti menjadi kepala desa pada tahun 2019, terus terang pada saat itu saya terpikirkan bagaimana para kepala desa yang biasa menjabat sebagai kalau dibilang Raja raja ya raja lah desa gitu lah, di raja di desa wilayahnya gitu. masing-masing. Ya. Orang nomor satu di desanya masing-masing. Bagaimana tetap eksis bisa menjalankan kehidupan secara normal. Nah, bukannya menjadi kepala desa dikatakan hidup tidak normal. Ya. Tetap hidup mah normal. Ya. Cuman bagaimana bisa setelah berhentinya menjadi kepala desa, kita tetap bisa mempertahankan tentang kelangsungan kehidupan dari keluarga itu sendiri dan bisa berbakti kepada masyarakat luas. Ya. Artinya kita tidak berhenti di situ saja untuk berbakti dan mengabdi kepada masyarakat luas. Jadi harapan saya untuk rekan-rekan para purnabakti kepala desa, terus terang, mari kita bangun kebersamaan untuk sama-sama. Dengan adanya wadahnya, Pak. Betul. Ya. Ya, dengan adanya wadah dari para purnabakti kepala desa. Kalau misalkan dulu kita menjadi kepala desa dinamakan dengan abdesi, Ya. nah sekarang bagaimana kita membentuk wadah dan alhamdulillah sudah terbentuk sekarang. Kompak desi itu. Ada namanya kompak desi. Kubu pensiun. Betul, ya, kubu pensiun. Nah, di Kabupaten Bandung sebelum adanya kompak desi itu ada yang namanya Perkumpulan Purnabakti Kepala Desa Kabupaten Bandung. Khusus. Betul. Khusus untuk wilayah Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah di situ saya memang pada saat itu dicalonkan untuk menjadi sebagai ketua. Namun pada saat itu saya memang silahkan saja oleh orang lain. Karena memang saya ada kesibukan-kesibukan yang lain yang memang pada saat ini terus terang saya harus laksanakan oleh sendiri. Nah, tidak bisa mewakilkan ya. Betul. Tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya terus terang ke rekan-rekan itu tetap memberikan semangat sehingga di Kabupaten Bandung terbentuk yang namanya Perkumpulan Purnabakti Kepala Desa se-Kabupaten Bandung dan sudah memiliki satu koperasi. Alhamdulillah sudah memiliki satu koperasi. Di mana koperasi ini para purnabakti kepala desa itu ada iuran wajib dan iuran sukarela. Yang besarnya itu iuran wajibnya kalau tidak salah 300.000, terus untuk per iuran bulan atau untuk pertama kali. Pertama masuk. Terus untuk iuran ininya itu kalau tidak salah 50.000 kalau nggak salah per bulan. Sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan. Dan alhamdulillah sekarang ada namanya Koperasi Purnabakti Kepala Desa Kabupaten Bandung. Sudah terbentuk. Sudah terbentuk dan sudah jalan usahanya juga. Alhamdulillah ya. Itu usahanya mohon maaf ya. Ini mau di blow up atau tidak silahkan saja. Fakta di lapangan. Karena memang untuk membentuk satu koperasi atau satu perkumpulan itu memerlukan dana yang cukup luar biasa besarnya. Ya. Nah, apalagi koperasi harus ada dana diam ya. Ya, betul. Dari iuran anggota koperasi yang sekian banyak itu, misalkan cukup untuk apa, dipakailah untuk itu. Tetapi, mohon maaf, memang untuk modal sebagian besarnya memang dari saya pribadi. Alhamdulillah Pak Haji bisa berbagi dengan rekan-rekan. Harus. Walaupun wadah koperasi gitu betul, kan. Ya. Betul sekali. Nah, jadi pada saat itu saya memikirkan bagaimana para purnabakti kepala desa ini bisa eksis dan menghasilkan pundi-pundi rupiah walaupun kita sudah tidak menjabat sebagai kepala desa. Ya. Bukan artian sekarang jadi kepala desa itu bakal banyak uang, tidak demikian. Dengan aturan yang ada. Karena memang tidak bisa. Sekarang kalau misalkan para kepala desa memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada yang berasal dan bersumber dari pemerintahan itu bisa terjerat ke masalah hukum, betul kan? Ya, Pak Bu, ya. Banyak lah contoh gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir karena memang para kepala desa ini dulunya adalah dimudahkan dalam artian
kita berkunjung ke satu wilayah, kadang-kadang ada masyarakat, nih Pak Kubu, iya teh, Ya, sampe, iya ya, sampai nangka, ya, ya naon kan gitu, rezeki ya, rezeki rezeki ya, barokahnya itu Pak Haji nah ya. seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak menjadi kepala desa atau menjadi kubu lagi, kita berkunjung juga kadang-kadang, dek naon sih si Eta kan gitu. Tadi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, saya pengen, Kadang-kadang merasa minder ya Pak betul, sebagai kubu pensiun betul, untuk berkunjung ke warganya betul, sendiri kan betul, gitu. betul, Nah, harapan jangan seperti itu ya Pak. betul. Kita pede aja walaupun Pede pensiun saja. karena kita sudah berbuat mungkin ya gitu. Betul, karena kita sudah berbuat yang terbaik untuk kemajuan wilayah desa masing-masing. Iya. Ya. Artinya kita tidak boleh minder. Makanya saya berpikir bagaimana para purna bakti kepala desa ini menghasilkan pundi-pundi rupiah walaupun orang nggak nganggur di imah. Gitu Iya, lah, iya. ya, Pak Kuda. Banyak cara ya. Banyak cara. Ya. Kita mulai dengan yang penting kita mempunyai suatu keinginan. Tekad. Betul. Tekad, keinginan yang bulat, bagaimana kita bisa menghasilkan rupiah-rupiah tersebut. Nah, dari situ saya alhamdulillah sudah membentuk satu namanya Koperasi Purna Bakti Kepala Desa Kabupaten Bandung. Anggotanya berapa Pak Haji? Seluruh para Purna jumlah Bakti desa di Kepala Desa Kabupaten yang ada di Kabupaten Bandung. pensiun masuk Betul, dia, ya. betul. Kan desa di Kabupaten Bandung itu 270 desa dan 10 kelurahan. Ya. Nah, yang namanya kepala desa mah kan sa desa teh aya nu kubu teh aya nu hiji, dua, tilu, opat. Ya, nu can maot aya kene. Nu can maot we pokokna masuk we, nah, gitu. masuk semuanya. Jadi lebih melebihi dari jumlah desa yang betul, ada. Betul sekali. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mempunyai usaha yaitu namanya pangkalan gas. Pangkalan gas. Itu dari sub koperasi ya, Pak? Koperasi. Nah, terus juga ada juga namanya untuk jahit baju dan lain sebagainya konveksi, ada. Ya, konveksi itu dikelola oleh Pak Sueb yang dulunya adalah mantan ketua Koperasi Purna Bakti Kepala Desa. Ya, ya. Nah, gitu. Kemarin karena memang ada pergantian itu pindah ke Pak Dadang, terus pindah lagi sekarang kalau nggak salah ke Pak Adin ya kalau di Koperasi Purna Bakti Kepala Desa Kabupaten Bandung. Nah, sehingga setiap minggunya itu masuk apa ya? Cuan ya, pundi-pundi rupiah ke walaupun tidak besar. Betul, gitu, walaupun tidak rutin, besar, gitu. Tapi rutin gitu. Nah, untuk apa manfaat dari pundi-pundi rupiah tersebut dipergunakan manakala memang ada purna bakti kepala desa yang memang membutuhkan bantuan. Ya, kadang sakit, BPJS betul. Tidak punya, gitu kan? Betul. Ya. BPJS tidak punya karena dianggapnya bahwa saya tak kubu mampu. Nah, kan, padahal tidak mampu. Padahal semua. Banyak kepala desa tuh yang tidak mampu. Pak Haji ditampil. Siap. Ya. Sebi raosan wedangna ya. Ada. Mantap. Wedang teras kahuripan. Ya. Wedang gedeg apa? Bledeg. Nah, ya. Ini tuh wedang ini tuh adalah kerjasama antara teras kahuripan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Pemda Magelang. Gitu. Jauh-jauh di luar Jawa Barat gitu. Ya, datang ke sini bekerja sama dengan teras kahuripan. Mudah-mudahan kerjasamanya semakin. Amin. Wedangnya laku Pak Haji. Amin. Nah, jadi dari konsep tersebut sehingga menghasilkan satu kesepahaman daripada anggota-anggota koperasi dan anggota Purna Bakti Kepala Desa di Kabupaten Bandung, bagaimana agar para kepala desa misalkan ada yang meninggal kita bisa santuni. Ya. Ada yang sakit kita bisa santuni, gitu ya, betul. Ya. Terus ada yang misalkan perlu bantuan apa bisa kita santuni. Dari situ uangnya. Alhamdulillah. Dari hasil usaha koperasi itu. Koperasi Purna Bakti Kepala Desa Kabupaten Bandung. Jadi alhamdulillah dengan adanya Koperasi Purna Bakti Kepala Desa Kabupaten Bandung, walaupun memang belum maksimal, tetapi manfaat yang dirasakan sudah ada. Alhamdulillah ya. Apalagi sekarang sudah terbentuk yang namanya Perkumpulan Purna Bakti Kepala Desa seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan satu hal yang memang luar biasa karena memang dari dulu itu setelah berhenti jadi kepala desa teh dianggapnya teh orang teh naon lah gitu tadi. Tenaga, power si hungna geus ompong gitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya jujur sangat salut sekali kemarin pada saat Munas Kompak Desi seluruh Indonesia
Ada yang datang dari Irian, ada yang datang dari Aceh, dari Medan, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Timur Timur, dari ya banyak pokoknya Tiap provinsi provinsi seluruh hadir, Indonesia hadir ya, dengan menggunakan uang saku sendiri ya. Tanpa ada yang tanpa ada membiayai, embel-embel, tanpa ikatan politik. tidak ada, Ya, tidak ada. Karena memang tujuan kita membentuk Purna Bakti Kepala Desa seluruh Indonesia itu adalah tujuannya untuk membesarkan bagaimana para kepala desa seluruh Indonesia ini bisa menjadi lebih makmur lagi. amin, amin. Ya, Mudah-mudahan betul. konsep Pak Haji itu ditiru sama, karena baru-baru Bandung ya yang Betul. ada koperasi. Karena udah ada grup Kompak Desi Betul. Nasional, kabupaten lain bisa Betul. meniru. Ya, jadi ada kabupaten kemarin di Jawa Tengah yang sudah musda, Ya. musda dan membentuk perkumpulan para kepala desa kabupaten apa saya lupa lah. Ya. Yang jelas di Jawa Tengah Sudah itu sudah melaksanakan. terbentuk, sudah terbentuk. Ketuanya sudah terpilih, sekretaris bendahara, wakil ketua semua sudah terpilih, anggotanya juga alhamdulillah sudah banyak. Nah, sekarang yang memang akan dilaksanakan musda itu adalah wilayah Jawa Barat. Ya. Wilayah Jawa Barat akan dilaksanakan musda yang rencananya kemarin tanggal 26 Desember karena memang dengan berbenturan dengan libur dan Natal dan Tahun Baru keluarga itu ya. Jadi memang diundurkan, nanti insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Januari yang mudah-mudahan bisa terpilih ketua Kompak Desi Jawa Barat. Aklamasi dipilih Pak Haji tah. Saya belum tahu tuh belum untuk tahu. teknisnya. Cuman yang jelas begini, yang jelas itu ada perwakilan dari setiap kabupaten. Ya. Setiap kabupaten apa berapa orang, nanti di situ mungkin pemilihan tetap atau bisa saja dengan aklamasi. Gitu. Ya. Tapi yang jelas harus ada perwakilan dari masing-masing kabupaten. Ya, Siap. Alhamdulillah Pak Haji, obrolan panjang support untuk para kopangsi. Pak Haji di Kabupaten Bandung bisa membuat operasi hasil urunan dari para kopangsiun. Nah, gitu. Alhamdulillah berjalan di gas, sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan konsep yang Kabupaten Bandung buat Bisa kabupaten ditiru oleh yang bisa lainnya. ditiru. Nah, ketika mau konsultasi, mangga Banten, kayak saya kontak Pak Haji, konsultasi tentang rumah aja cara koperasi. Kadang-kadang ker jeneng paham, tapi enak kudu ingin koperasi naon heula aja ka mana lompatna ketika lari ka Pak Haji kudu benda ieu kan. Siap. Nah, menarik Pak Haji tadi Pak Haji ya badannya lege kuping teh gitu kan. Nah, tadi sebagai apa di partai salah satu partai, mangga Pak, mudah-mudahan track record politik mah semua ditanyakan ada apa kan. Amin. Gitu. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji ada dukungan Kabupaten Bandung harusnya dapil Bandung untuk mensukseskan Pak Haji sebagai wakil rakyat. Amin. Wakil rakyat. Amin. Jadi wakil rakyat bermuntang teh babari Pak Haji. Nah, ulah geus jadi wakil hese eta Pak Haji. Jadi pertama perlu saya kenalkan bahwa saya ini adalah memang basic pertama kali itu adalah saya seorang pengusaha. Ya. Pengusaha di bidang kayu. Terus yang kedua di bidang jual beli tanah. Terus yang ketiga adalah saya juga sebagai pengusaha di kontraktor juga. Tapi pada tahun 2007 itu saya mencalonkan kepala desa dan alhamdulillah terpilih. Terus periode keduanya juga saya alhamdulillah terpilih. Hanya periode ketiga saya tidak mencalonkan lagi. Ya, karena saya sudah merasa cukup dan memang tujuan saya itu adalah bagaimana masyarakat Cileunyi Wetan ini khususnya tidak berpikiran bahwa yang menang itu adalah Aljawami Panyaungan, Aljawami Panyaungan, Aljawami Panyaungan. Seperti itu. Jadi ada mitos. Jadi ada mitos kalau yang nyalonkan Aljawami pasti nu menang Aljawami. Nu nyalonkan Panyaungan pasti nu menang Panyaungan. Nah, di Cileunyi Wetan seperti itu dari zaman dulunya. Padahal sebetulnya bukan mitos, tetapi dibangun oleh dua pesantren besar yang ada di Cileunyi dan komitmen dengan beberapa pesantren yang lainnya juga yang ada di Cileunyi. Kalau misalkan Aljawami yang naik, silahkan dukung oleh Panyaungan. Kalau ada Panyaungan yang naik, silahkan dukung oleh Aljawami dan pesantren-pesantren lain.
Sehingga pada saat itu nu ieu maju pasti menang, nu ieu maju pasti menang. Bukan mendahului Silih Gusti dorong Allah. gitu nya. Memang karena Iya. silih dorong itu. Nah, sanes mayunan ka Gusti Allah punten da teu kengeng eta Ya. banyak gitu. Tetapi berkembang di masyarakat itu bahwa ada satu mitos yang beranggapan lamun Al-Jawami nu maju pasti tahun ieu bagian Al-Jawami. Nu panyaungan ieu tahun ieu pasti panyaungan nu menang. Nah, saya terus terang terpanggilnya mencalonkan kepala desa itu karena berpikiran lamun ieu menang Gus ieu menang Gus ieu nah gitu. Saya pengen mematahkan mitos bisi jadi musyrik gitunya Ya, abdi ya. teh nya. Da ieu mah geus ieu mendahului ka Gusti Allah teu meunang Teu gitu. meunang. Teu meunang eta. Usahakeun maksimal maksudnya. Pokoknya mah orang usaha hasil mah engke nu nangtukeun Gusti Gusti Allah Allah. kan gitu. Sagala rupa tos ditangtukeun ku Gusti Allah. Nah, abdi berpikir sehingga pada saat tahun pertama oke tanggapan masyarakat betul bahwa sekarang Al-Jawami bagian anak. Nah, tahun 2013 engke bagian panyaungan. Nah, saya teh boga tugas eta supaya matahkeun mitos eta Antara Al-Jawami dan jeung panyaungan. panyaungan. Ya itu. Jadi saya terpanggil. Dan tadi nama geus cukup sekali gitu. Nah. Nu penting mah saya geus jadi kepala desa gitu aja. Ya. Tapi karena saya berpikir, iya masyarakat lamun terus dibiarkan bakal berpikir bahwa ini teh. Jadi akhirnya mayunan Gusti Allah, mayunan cek Gusti Allah, poe isuk teh bakal anu, da urang teh geus mayunan Gusti Allah kan teu meunang gitu. Musyrik ya. Musyrik. Sehingga abdi nyalonkeun deui tah untuk periode yang kedua. Dan alhamdulillah hasilnya tuh dari 23 RW, Ya. 19 RW abdi menang telak. Nu ngelehkeun. Iya, gitu we lah. Ya. Anu 4 RW deui dibagi ku 3 calon. Gitu. Keun we bagian batur. Keun we bagian batur. Nu 3 RW deui. Ya. Walaupun abdi di 3 RW eta ge aya suara abdi aya gitu. Tapi anu 19 RW ieu abdi menang telak. Jadi bisa dihitung nggak sabaraha Nah, suara abdi. ketika ayeuna Ya. 19 RW apalagi beda teu aya musuh meureun di legislatif mah Pak Haji gitu. Ya. Mudah-mudahan Cileunyi Wetan ngadukung apa jadi Amin. sakorsieun sa Amin. Cileunyi Wetan kan seperti Iya, itu. Ya. Jadi gini, setelah abdi terpilih, karena abdi sudah merasa sudah berarti ini masyarakat sudah terbantahkan Dengan mitos itu. dengan mitos tersebut. Nah, abdi mah sampai berapa bulan kemudian mau berakhir masa jabatan, sampai mengundurkan diri. Di Asli. desa teh. Iya. Saya bikin surat permohonan ke Pak Camat untuk Lengser. mengundurkan diri jadi kepala desa. Cuman pada saat itu Pak Camat ulah makalah, kagok cenah sabaraha bulan deui. Oke, saya menjalankan sebagai tugas kepala desa. Nah, setelah itu jujur-jujuran seminggu mau penutupan pencalonan kepala desa untuk periode saya yang ketiga, Nah. itu tidak ada satupun calon yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Ya. Entah berpikiran apa gitu. Ya. Saya abdi alim sombong, alim Takut sombong. kalah bisa wae. Mungkin Oh, ya, itu mah mungkin gitu. itu mah Manusiawi silakan itu mah. pemikiran Ya, ya. masing-masing ya bisa menjabarkan. Cuman memang tidak ada sampai ada keinginan dari saya untuk mengumpulkan seluruh RW yang ada di Cileunyi Wetan. Cileunyi Wetan. Saya panggil semua RW, kalau tidak salah itu hari Kamis, saya ingat sekali. Tolong umumkan ke warga masyarakat bahwa saya tidak akan mencalonkan kepala desa lagi. Saya sudah cukup 2 periode, saya sudah mematahkan mitos, dan ini adalah hasil kinerja saya selama saya menjabat 12 tahun. Protes KB RW. Teu satuju. Teu satuju. Pokoknya mah kudu nyalon. Nepi kadek aklamasi. Oh, teu bisa ku aturannya. Teu bisa ku aturan cek kabeh teh. Pokoknya kudu nyalon deui atau aklamasi. Cenah saya siap nanda tangankeun kabeh. Teu bisa saya embung. Aturanna dicoblos. Aturanana, ya itu. Aturanna kudu dicoblos tetap. Nah, sehingga karena banyak RW yang protes, tetap saya berikrar di situ sampai saya bilang semua, demi Allah saya mau nyalonkan. Mau nyalonkan. Cukup saya untuk ini. Tetapi saya akan membantu kepala desa yang berikutnya untuk tetap membangun desa Cileunyi Wetan gitu ya. Dibantuan, Dibantuan, ngedorong dari ya. belakang gitu. Ya, betul. Ya. Nah, setelah itu alhamdulillah setelah diumumkan saya tidak mencalonkan lagi menjadi kepala desa, besoknya itu ada 10 calon yang datang ke rumah saya.
Ti mimiti jam 6 pagi-pagi nepikeun ka jam 8 malam untuk saya. Ngaradangan we itu mah. Pokoknya para calon kepala desa teh datang we. Santai we. Alhamdulillah. Gitulah pokoknya mah. Nu ieu hayang nyalonkeun, nu ieu hayang nyalonkeun. Ya, Minta dukungan. Didoakeun. semua pun saya dukung, semua pun saya ini kan karena memang yang menjadi calon kepala desa adalah orang-orang pilihan dan orang-orang terbaik. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan hasil yang maksimal ini para kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung pun bisa mengikuti jejak daripada para kepala desa yang pada saat ini tidak hanya menggantungkan dari hal-hal yang lainnya. Ya. Artinya kita tetap optimis, tetap semangat, tetap berusaha bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Amin, amin. Itu sebagai motivasi buat rekan-rekan para kubu pensiun yang tadi obrolan awal tidak sama ekonominya gitu, tapi dengan adanya Kompak Desi atau persatuan kumpulan Purna Bakti ya, Pak Haji motivator Kang Sadayana ngadorong ayo gitu kan, Ya. barengan bangkit gitu kan, ketika jangan sampai terpuruk atau Betul. Ya. Ada pesan yang khusus Pak Haji Pesan khusus buat Apa? rekan-rekannya di Kompak Desi Ya. mau sukseskan musda ya. Jadi harapan saya dan keinginan saya selaku Purna Bakti Kepala Desa mengharapkan adanya rasa kebersamaan, rasanya solidaritas di antara para Purna Bakti Kepala Desa, khususnya umumnya solidaritas terhadap warga masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, terus yang kedua, keinginan saya itu selain kita akan melaksanakan musda ini, tentu kita harus mendukung kegiatan musda Kompak Desi di wilayah Jawa Barat ini menjadi Kompak Desi yang memang sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah dan sesuai dengan harapan para kepala desa yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Itu saja mungkin harapan Iya. kami. Panjang, lebar, jelas ya. Atur nuhun Pak Haji atas ngobrol santai Siap. bersama Siap, obrolan Pak. kubu pensiun di Siap. channel YouTube Kabar Pemuda TV. Dukung terus channel Kabar Pemuda TV. Mudah-mudahan mawa informasi Amin. ke Amin. warga masyarakat. Sukses kamu Pak Haji.